wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama selalu kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Dari nikmat yang terbesar yaitu nikmatul Islam wal iman, nikmat dijadikan oleh Allah kita sebagai orang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Begitu pula harus kita syukuri nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan dan nikmat-nikmat yang lainnya lagi masih banyak, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul pada malam hari ini melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjuti dengan pembacaan sirah Nabi Muhammad SAW yang akan ditutup dengan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita keluar dari masjid ini. Mudah-mudahan Allah taala mengampunkan segala dosa-dosa kita, Allah lipat gandakan pahala kita, Allah angkat derajat kita, dan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan untuk junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan pembacaan salawat ini Allah tambahkan rasa cinta kita kepada beliau. Beliau pun cinta kepada kita, sehingga kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai semuanya mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana biasanya pada hari Senin malam Selasa kita membacakan sesuatu yang berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini sampailah kita pembahasan tentang setelah hijrah, masih tahun 1 Hijriah kemarin sudah kita lalui ringkasnya apa baik yang terjadi pada tahun 1 Hijriah. Kemudian sekarang kita masuk pada tahun kedua daripada Hijriah. Tahun kedua daripada Hijriah. Nabi hijrah, 2 tahun berikutnya apa yang terjadi? Di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Fis sanati tsaniyati minal hijrati hadathat ghazwat Wadda wa huwa Ushairah wa Badrul Ula wa Qarqarah wa lam yaqa' fil jami' harbun wa fiha hadathat ghazwat Badrin al-Kubra wa Qainuqa was-Sawid. Nah, pada tahun kedua Hijriah ini banyak terjadinya perperangan, tapi sudah susun strategi di dalam perperangan namun tidak terjadi. Ada beberapa perperangan terjadi, ada juga yang tidak terjadi. Yang tidak terjadi di sini disebutkan tapi sudah menyiapkan tentara. Umat muslim sudah menyiapkan tentara dan orang kafir pun sudah menyiapkan tentara, tapi belum sempat sampai perang tersebut berkecamuk, belum. Apa yang terjadi? Semua perperangan baik yang sudah terjadi ataupun sudah mereka sudah susun tentara pasukan muslim dan pasukan kafir, tapi belum sempat terjadi, itu pun tercatat oleh sejarah. Itu pun tercatat juga oleh sejarah. Jadi yang belum sempat sampai berkecamuk di dalam perperangan di tahun kedua Hijriah itu adalah ada nama-namanya di sini disebutkan perperangan Wadda. Kemudian yang kedua perperangan Buaq. Yang ketiga Ushairah. Kemudian Badrul Ula. Nah, perang Badar ini ada 2 kali. Ada Badrul Ula, ada Badrul Kubra. Kalau perperangan yang sampai terjadi antara umat muslim dan kafir, di situ perperangan.
banyak yang meninggal dari kaum kafir, itu namanya Badrul Kubro. Ada Badrul Ula. Badrul Ula ini di perperangan yang hampir saja terjadi berkecamuk antara umat muslim dan kafir, tapi semua batal akhirnya. Korkoroh, namanya Korkoroh. Walam yaqa fil jami'. Di sini disebutkan semua perperangan yang barusan kita sebutkan tadi tidak sampai terjadinya perperangan, baru menyusun strategi dan pas sudah menyiapkan pasukan, alat perang dan juga musuh seperti itu, tapi tidak terjadi. Wa fiha hadathat qazwat Badrul Kubra wa Qainuqa was-Sabil. Dan juga terjadi pada tahun 2 Hijriah ini ada namanya perperangan Badrul Kubra. Jadi ada Badrul Ula, ada Badrul Kubra. Yang kita kenal sering misalnya perperangan Badar, itu maksudnya Badrul Kubra. Perperangan Badar besar. Kubra itu artinya besar. Nah, yang terjadi perperangan yang sering kita dengar perang Badar itu namanya Badrul Kubra. Kemudian ada nama lagi perang Qainuqa. Ada satu lagi namanya perang Sawit. Nah, kemudian di sini Qainuqa, perperangan Qainuqa. Apa itu perperangan Qainuqa? Perperangan Qainuqa ini adalah qaumun min Yahudil Madinah adharul adawata lil muslimin wa qalu ma ahadur rasul alaihi. Perperangan Qainuqa ini adalah perperangan Qainuqa ini adalah nama suku. Qainuqa ini adalah nama suku Yahudi yang tinggal di Madinah. Ada namanya Bani Qainuqa. Mungkin yang pernah baca sirah ada nama suku Bani Qainuqa. Nah, Bani Qainuqa ini adalah suku Yahudi yang tinggal di Madinah. Ada beberapa suku yang masih tinggal di Madinah pada Nabi sudah hijrah di Madinah. Salah satunya adalah Bani Qainuqa. Nah, suku Yahudi orang Yahudi dari suku Bani Qainuqa ini, mereka menampakkan permusuhannya terhadap umat Islam. Wa qalu ma ahadur rasul alaihi, dan mereka berkhianat atas apa yang telah dibuat daripada perjanjian antara umat Islam dengan orang yang bukan Islam. Ternyata mereka orang Yahudi, suku Bani Qainuqa ini khianat. Ini biasa terjadi perperangan ini sering antara umat Islam dengan orang Yahudi itu dimulai daripada pengkhianatan mereka. Rata-rata mulainya perperangan itu antara umat Islam dengan orang Yahudi ini biasanya rata-rata dimulai daripada pengkhianatan mereka terhadap perjanjian. Sudah dibikin perjanjian, tidak boleh saling ganggu, tidak boleh saling melecehkan agama, tidak boleh ini, tidak boleh itu, diatur. Akhirnya mereka itu tidak kuat dengan namanya perjanjian karena mereka benci dengan umat Islam. Akhirnya mereka melanggar itu peraturan, sehingga umat Islam melakukan sesuatu yang telah dilangkah ketika seseorang melanggar perjanjian tersebut. Apa langkah berikutnya itu yang dilakukan oleh umat Islam. Akhirnya apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad mengetahui ternyata suku Bani Qainuqa ini mereka khianat atas perjanjiannya yang telah dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahasarahumur Rasul 15 lailatan ila an a'jazahum wa adkhala fi qulubihimur ru'b. Suku tersebut akhirnya dikepung oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Tempat berkumpulnya suku Bani Qainuqa ini akhirnya dikepung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Beberapa lama 15 lailatan, 15 malam. Dikepung dan tidak kemana-mana mereka dikepung oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Ini kenapa Nabi memulai seperti itu? Karena saya ulangi lagi, karena mereka ini khianat atas perjanjian yang telah dibuat Nabi Muhammad dan yang perjanjian yang telah disepakati oleh mereka berdua, oleh dua kelompok ini, umat Muslim dan orang yang Yahudi ini. Ya kan, mereka khianat. Dikepung oleh Nabi Muhammad 15 malam.
ila an a'jazahum, akhirnya mereka kewalahan sudah, kewalahan. Wa adkhala fi qulubihim ar-ru'b, Allah Ta'ala letakkan di dalam hati mereka rasa takut terhadap umat Islam. Di hati orang-orang Yahudi itu diletakkan oleh Allah rasa takut kepada umat Islam. Faqalabu minhu ayatrukahum wa ya'khudha amwalahum faqabila wa tardahum minal Madinah ma'a nisa'ihim. Faqalabu minhu ayatrukahum, dan mereka meminta kepada Nabi Muhammad dan para sahabat agar meninggalkan mereka. Wa ya'khudha amwalahum, dan ambillah harta-harta mereka. Wa ya'khudha amwalahum, dan mengambil harta mereka. Jadi orang Yahudi menyerah, sudah ambillah harta kami dan tolong lepaskan kami. Akhirnya diambil harta harta orang-orang Yahudi ini oleh umat Islam. Karena itu dalam hukum Islam namanya rampasan perang itu. Perperangan ketika orang melanggar perjanjian, ketika melanggar perjanjian, maka status orang yang bukan Islam ini kafirnya namanya kafir harbi. Jadi statusnya kafir harbi. Ketika ada perjanjian kemudian mereka melanggar, maka status kafirnya yang asalnya kafir dhimmi, kafir dhimmi atau kafir muahad, kafir yang harus diamankan, harus dibuat tentram, mereka tinggal di negara kita, itu harusnya ketika ada perjanjian harus dibuat tentram, tenang, aman, mereka itu tinggal di negara kita, tinggal di negara Islam. Tapi ketika mereka berkhianat, maka status mereka berubah menjadi kafir hati, kafir yang boleh diperangi. Itu aturan Islam yang buat. Jadi ketika mereka berkhianat, maka mereka statusnya menjadi kafir hati, kafir yang boleh diperangi, dalam arti darahnya pun halal untuk dibunuh dan harta-harta mereka menjadi rampasan perang. Jadi orang Yahudi ini mereka menyerah, mereka serahkan harta-harta mereka dan diambil oleh umat Islam. Wa tardahum minal Madinah ma'a nisa'ihim, diusir oleh para sahabat dan Nabi Muhammad SAW, mereka ini dari Madinah diusir sama Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Orang-orang Yahudi Bani Qainuqa ini dari Madinah, karena mereka ini telah berkhianat. Khianatnya mereka ini dahsyat, bukan hal yang sepele. Mereka ini selalu diam-diam pengen bunuh Nabi. Orang Yahudi ini diam-diam berencana ingin membunuh Nabi, menghasuti orang-orang lain. Ini gawe orang Yahudi. Jadi keberadaan mereka di Madinah itu tidak aman jadi untuk umat Islam. Jadi mau tidak mau diusir mereka ini, diusir dari Madinah. Wa akhadha al-muslimuna amwalahum wa husunahum wa lam tamdi sanatun hatta matu kulluhum. Akhirnya diusir mereka dari Madinah dan harta mereka diambil, benteng-benteng mereka juga, keamanan mereka daripada bermacam-macam peralatan diambil juga sama umat Islam. Tidaklah berlalu setahun, akhirnya suku Bani Qainuqa ini meninggal galau. Tidaklah berlalu satu tahun, Bani Qainuqa ini tidak tersisa, akhirnya meninggal galau. Nah itu namanya perperangan Bani Qainuqa. Bani Qainuqa, walaupun tidak terjadi sampai berkecamuk antara umat Islam dan kafir, orang-orang Yahudi, tapi tetap sejarah mencatatkan itu dinamakan perperangan. Kemudian Ghazwat Badril Kubra, perperangan Badar terjadi juga ini pada tahun kedua daripada Hijriah. Nabi pindah ke Madinah 2 tahun setelahnya terjadi juga perperangan, namanya perperangan Badar, Badrul Kubra. Hiya al-furqan alladhi a'azza Allahu bihi al-Islam wa rafa'a manarahu wa tamasa syirka wa qarraba arkanahu. Perperangan Badar ini adalah perpisahan, sebagai pemisah antara umat Islam dan orang-orang kafir. Alladhi a'azza Allahu bihi al-Islam. Salah satu sebab perperangan Badar ini adalah salah satu penyebab Islam itu menjadi mulia setelah perperangan Badar, karena di situ banyak terbunuhnya pembesar-pembesar orang-orang kafir, pembesar-pembesar kafir yang
sangat dahsyat mengganggu dan Nabi Muhammad SAW pada perperangan Badar ini banyak dari mereka yang terbunuh. Warafa'a manarahu. Allah terangkan cahaya Islam di perperangan Badar ini. Wa qamasa syirka. Allah hancurkan kesyirikan. Wa kharraba arkanahu, dan Allah robohkan fondasi atau tiang-tiang kesyirikan pada perperangan Badar ini. Wa sababuha anna ar-rasul kharaja liya'taridu 'ayran li Quraisy raji'atan min asy-Syam wa kana ma'ahu 313 rajulan. Sebabnya terjadinya perperangan Badar ini karena Rasulullah SAW dan para sahabat itu keluar dari Madinah tujuannya untuk mencegat barang dagangan orang-orang kafir Quraisy yang dari Syam. Mereka hendak balik ke Mekah. Jadi mereka ini dari Mekah ke Syam beli barang-barang dagangan yang untuk mereka jualkan ketika mereka sampai di Mekah. Di perjalanan Nabi Muhammad dan para sahabat mencegat mereka. Wa kana ma'ahu 313 rajulan. Bersama Nabi itu jumlahnya 313 orang. Bersama Nabi pada perperangan Badar ini jumlahnya ada 313 orang mencegat air. Yang ini adalah ontah yang membawa barang dagangan dari Syam ke Makkah, barang dagangan orang-orang kafir Quraisy. Falamma 'alimat Quraisyun bidzalika arsalat 950 rajulan li himayati airihim wa tijaratihim. Fasara ilaihim ar-rasul biman ma'ahu wa qatalahum qitalan syadidan. Falamma 'alimat Quraisyun, akhirnya orang-orang Quraisy yang tinggal di Makkah dapat kabar, dapat info bahwa rombongan kita, kata mereka, dicegat, nak dirampas sama umat Islam, Nabi Muhammad dan umat-umat Islam. Akhirnya apa? Orang-orang Quraisy yang tinggal di Makkah ini, pembesar-pembesarnya, itu mengirim orang yang jumlahnya 950 rajulan, 950 orang. Jadi jumlah Islam itu jumlahnya 313, sedangkan orang Quraisy yang di Mekah mengirim pasukan untuk menjaga keamanan ontah-ontah mereka yang bawa dagangan ini. Jumlah yang mereka kirim itu 950 orang. Li himayati airihim wa tijaratihim, agar 950 ini bisa menyelamati atau menjaga barang-barang dagangan mereka. Fasara ilaihim ar-rasul biman ma'ahu, tapi Nabi Muhammad tetap emang sudah ada. Jadi tujuan Nabi Muhammad dan para sahabat ini ketahuan oleh orang-orang Quraisy. Yang namanya di dalam perperangan itu biasa, ada kadang-kadang ada mata-mata itu biasa. Ada pengkhianat, ada mata-mata itu ada kabar. Itu mereka. Jadi ketika Nabi ingin ada tekad untuk keluar bersama 313 orang ini untuk mencegat barang dagangan orang-orang kafir Quraisy, ternyata kebocoran oleh orang-orang Quraisy yang di Mekah. Itu mereka mengutus pasukan mereka yang jumlahnya lebih besar, hampir 3 kali lipat, hampir 3 kali lipat, 950 jumlah umat Islam 313. Wa qatalahum, Nabi tetap berjalan setelah Nabi mengetahui. Nabi tetap berjalan. Nabi dah kasih rasa takut, dan para sahabat pun seperti itu. Tetap berjalan, tujuannya memang untuk itu. Karena kenapa? Kenapa Nabi melakukan seperti itu dan para sahabat sudah kita jelaskan. Karena harta-harta umat Islam ini banyak dirampas oleh mereka. Ketika umat Islam hijrah ke Madinah itu meninggalkan rumah, tanah, kebun mereka ditinggalkan. Kalau sama mereka datang ke Madinah dan bawa apa-apa, semua itu diambil oleh orang-orang kafir Quraisy. Seperti yang tadi kita sebutkan bahwa status orang Quraisy pada saat itu kafir harbi. Kafir harbi ini adalah kafir yang darahnya halal untuk dibunuh. Karena kenapa?
karena mereka perang-perangan sudah beberapa kali berencana untuk membunuh Nabi. Dari awal Nabi menyebarkan agama Islam sampailah Nabi hijrah yang sudah kita ceritakan, mereka kejar terus Nabi Muhammad, bahkan mereka janjikan kepada orang kafir Quraisy siapa yang berhasil mendapatkan Nabi ketika Nabi hijrah, mereka memberikan sayembara pengumuman siapapun yang mendapatkan Muhammad baik dia mati ataupun hidup akan kami beri 100 onta. Jadi emang mereka ini betul-betul dahsyat. Onta itu pada saat itu mungkin mobil Alphard mungkin onta ini adalah kendaraan yang sangat mahal ketimbang kuda, ketimbang keledai, ketimbang kendaraan-kendaraan yang lain. Onta adalah kendaraan yang paling mahal, yang paling berharga. Kenapa? Karena onta ini dia kuat, jalan jauh itu kuat dia. Tidak ada seperti kuda. Kalau kuda jalan beberapa kilometer dia perlu istirahat, perlu minum. Tapi kalau onta tidak ada perlu dia. Walaupun terik yang panas di padang pasir, dia berjalan jarak yang jauh dia tetap kuat dan dia tangkinya besar. Kalau sekali minum itu mungkin 1 bak ukuran besar itu pacak dihabiskan. Untuk apa? Untuk bertahan di perjalanan dia, tidak minum onta ini. Tapi kalau kuda tidak, tangki motor. Tangkinya berapa liter, cuma kecil. Jadi beberapa kilometer, hapus dia dan kacang dilanjutkan, capek dia kuda ini. Tapi kalau onta tidak, makanya wong zaman dulu kalau berangkat jauh-jauh itu banyak pakai onta. Kenapa ya? Karena onta ini itu kasih minum banyak-banyak, kaget sampai berapa kilometer tahan dia, kuat. Itu onta. Jadi onta ini adalah kendaraan yang paling mahal pada zaman itu. Nah, sampai orang kafir Quraisy itu memberikan sayembara, siapapun yang bisa menemukan Muhammad akan diberikan hadiah 100 onta. Bayangkan, banyak yang tergiur. Salah satunya Suraqah bin Malik yang pernah kita kisahkan. Suraqah bin Malik ini adalah pengendara kuda yang hebat. Dia tertarik dengan sayembara tersebut. Akhirnya ketika menemui Nabi Muhammad SAW, kudanya dan galak melanjuti perjalanannya, menjatuhkan diri kudanya Suraqah bin Malik ini. Ketika ketemu Nabi Muhammad SAW, Suraqah senang, semangat. Kenapa? Nah, ditangkapnya Nabi Muhammad dan diserahkan kepada orang-orang Quraisy. Ternyata kudanya ketika sudah mendekati Nabi Muhammad, kudanya jatuh. Ditegakkannya lagi kudanya, dikejar lagi, jatuh lagi kudanya. Tidak galak kudanya. Sampai 3 kali Suraqah bin Malik melakukan itu. Akhirnya dia heran. Diteriakkannya, "Hai Muhammad, wahai Muhammad dan Abu Bakar." Dan Abu Bakar dengan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar lagi perjalanan hijrah itu. Diteriakkan sama dia, "Sudah, sekarang aku tahu kau ini orang yang dijaga," katanya. Diceritakannya lah kepada Nabi Muhammad SAW atas apa yang telah disebarkan oleh orang-orang Quraisy. Diceritakan sama Suraqah, orang-orang Quraisy sekarang ini mereka melakukan sayembara. Siapapun yang bisa menemukan kau baik hidup ataupun mati, dia akan mendapatkan 100 onta, dan aku termasuk orang yang menginginkan itu, kata Suraqah bin Malik. Tapi ternyata kuda aku ini tidak bisa, tidak galak dia. Ketika mendekati, jatuh kudanya. Ketika mendekati lagi, aku coba, ternyata jatuh lagi. Ketika sudah beberapa meter jaraknya, tidak galak. Jadi aku tahu bahwa kau ini adalah orang yang dijaga. Akhirnya Suraqah dia masuk Islam. Akhirnya Suraqah ini masuk Islam. Dijanjikan sama Nabi Muhammad SAW, kau bakal pakai mahkota Romawi. Kemarin itu kan kau bakal pakai mahkota Romawi. Ternyata memang betul-betul Romawi pada saat itu nanti lagi hijrah tidak terbayang. Islam sampai ke Romawi sana tidak terbayang. Tapi Nabi Muhammad mengatakan itu bahwa menunjukkan Islam akan menyebar di beberapa penjuru bumi. Nah, ini menunjukkan pandangan Nabi Muhammad itu sangat jauh, sudah mengetahui apa yang bakal datang. Nah, jadi balik lagi ke kitab bahwa umat Islam itu jumlahnya 313, sedangkan
orang-orang kafir Quraisy itu jumlahnya 950. Belum lagi ditambah sama orang-orang yang bawa dagangan tersebut. Dan mereka ini juga persiapannya, persiapan perang 950 ini yang dikirim oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menjaga barang dagangan mereka. Itu persiapan mereka. Yang 950 orang ini persiapan perang. Mereka bawa alat perang yang banyak. Kemudian umat Islam 300, jumlah 313 ini ketika perjalanan tidak kata niat untuk perang. Tidak kata niat perang, tujuannya untuk mencegat baik. Tujuannya untuk mencegat baik. Jadi umat Islam jumlahnya sedikit dan peralatan perangnya sangat sedikit. Bahwa bahkan ada dikatakan berapa kudonya cuma 1 atau 2. Tidak banyak, tidak. Alat perangnya sangat sedikit karena persiapan ketika keluar tujuannya untuk merampas atau mengambil barang dagangan orang-orang Quraisy. Jadi tidak kata niat untuk perang. Ternyata orang Quraisy mengeluarkan 950 orang pasukan yang penuh dengan lengkap dengan senjata. Wa ayyadallahu muslimina bil malaika fanhazamal musyrikun wa tabi'ahumul muslimin yaqtulun wa yansirun. Ternyata perperangan tersebut ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikatnya. Jadi perperangan Badar ini adalah perperangan yang luar biasa. Malaikat ikut serta perang. Malaikat turun membantu umat Islam di dalam perperangan Badar yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah tolong umat Islam dengan para malaikat. Dengan para malaikat. Fanhazamal musyrikun. Banyak makanya kisah di perang Badar itu banyak yang tiba-tiba jatuh meninggal, banyak. Itu diriwayatkan bahwa malaikat yang membunuh mereka. Malaikat turun. Sebenarnya sikap baik turun. Malaikat Israel turun. Tapi siapa? Tapi ini tidak. Allah kirimkan para malaikat untuk membantu umat Islam. Fanhazamal musyrikun. Ini orang-orang musyrik kalah dia di dalam peperangan ini. Wa tabi'ahumul muslimun, dan peperangan ini dibenangi oleh umat Islam. Yaqtulun wa yansirun. Banyak yang terbunuh dari umat orang-orang kafir, dan juga banyak yang kena tawan. Banyak yang terbunuh dan banyak yang kena tawan. Di sini disebutkan faqutila minal musyrikin sab'una rajulan minhum Abu Jahal wa usira minhum sab'una asiran wa qutila minal muslimina arba'ata asyar rajulan. Di dalam perperangan Badar ini terbunuh daripada orang-orang musyrik jumlahnya 70 orang. Jadi dari 950 ini itu yang terbunuh 70 orang. Dan termasuk yang terbunuh yaitu Abu Jahal. Abu Jahal, Umayyah, banyak siapa lagi? Ada banyak pembesar-pembesar Quraisy. Siapa? Walid bin Mughirah, kalau tidak salah termasuk juga yang terbunuh di dalam perperangan Badar ini. Wa usira minhum sab'una asiran, yang kena tawan 70 orang. Jadi terbunuh 70, yang kena tawan 70. Sedangkan umat Islam yang terbunuh arba'at asyar rajulan, hanya 14 orang. Dari jumlah 313 yang terbunuh 14 orang. Dan yang kena tawan 313 yang terbunuh 14 orang, sedangkan mereka jumlahnya 950 yang terbunuh 70, kena tawan 70. Jauh bandingannya. Sangatlah jauh. Tsumma amara ar-rasul bi dafni qatlal muslimin wal musyrikin wa raja'a ila al-Madinah wa lamma qarabaha talaqat ayat bidubuh yurshidun qala al-badru alaina. Kemudian pulang dari Amar Rasul bin Bidafni qatlal muslimin wal musyrikin. Kemudian Nabi Muhammad perintahkan untuk menguburkan mayat-mayat umat Islam dan orang-orang musyrik yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat untuk kuburkan. Yang meninggal dari umat Islam kuburkan. Begitu pula orang-orang kafir itu dikuburkan juga. Sebenarnya orang kafir harbi ini dalam hukum Islam itu tidak wajib dikuburkan. Kalau dari kita kuburkan pun tidak berdosa. Kalau kafir harbi, tapi kalau kafir yang bukan harbi, bukan kafir yang halal darahnya,
seperti kafir yang mempunyai perjanjian antara kita dengan mereka tidak boleh saling ganggu, itu wajib bagi kita untuk wajib bagi kita salah satu di antara kita ada yang melakukan pemakaman, menguburkan jenazahnya. Fardu kifayah hukumnya sama, menguburkannya. Nah kalau kafir harbi tidak ada wajib. Tapi kalau bakal nganggu, bangkai ini bakal nganggu orang-orang yang hidup, jadi dikuburkan baik, dikuburkan baik. Atau kalau tidak dikubur nanti dikasihkan hewan buas pun tidak apa-apa kan? Dalam hukum fikih dikasihkan ke hewan buas pun tidak apa-apa. Kalau kafir harbi, kafir yang halal dibunuh darahnya karena berperang dengan umat Islam. Nah, Nabi perintahkan di peperangan Badar ini untuk dikuburkan. Waraja'a ila Madinah, kemudian pulang Nabi Muhammad dan para sahabatnya ke Madinah. Walamma qarabaha talaqqatul walaid bidubu. Tatkala Nabi Muhammad dan para sahabat pulang ke Madinah, sampai ke Madinah, ternyata orang-orang yang perempuan-perempuan yang di Madinah, anak kecil dan orang-orang tua yang tidak ikut perang, yang tidak bisa mundur, mereka tidak ikut perang, mereka sambut kedatangan Nabi dan para sahabat pulang dari perperangan Badar. Mereka yunsidun, qasidah menyambut kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian di sini ada cerita, di dalam